Perkenalkan, nama saya Feby Rami Aida dengan NIM 2248201071 dari kelas 6B Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi nutrasetikal untuk memenuhi tugas dari Bapak Hari Edi Saputra, MSI. Baiklah, yang pertama ada pengantar nutrasetikal. Nutrasetikal sendiri merupakan jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis. Diperkenalkan pertama kali oleh Stephen De Vries pada tahun 1980, dan pada tahun 1990, pabrik makanan di Amerika Serikat menambahkan yodium ke dalam garam untuk mencegah penyakit gondok. Hal ini meningkatkan keingintahuan masyarakat mengenai nutrasetikal. Dengan perkembangan teknologi, sekarang kita bisa memahami bagaimana makanan berpengaruh pada tubuh hingga tingkat genetik. Pada penelitian yang menggunakan teknologi seperti cDNA dan microarray bisa membantu melihat bagaimana suatu makanan mengubah ekspresi gen dalam tubuh kita. Contohnya juga dapat kita lihat pada saat ilmuwan menemukan bagaimana reseptor vitamin D bekerja dengan melihat ekspresi gen tertentu. Tapi tidak semua orang dapat menerima manfaat ini. Ada faktor yang memengaruhinya, diantaranya ada usia, jenis kelamin, pola hidup, cara pengolahan makanan, dan interaksi antar zat dalam makanan tersebut. Makanan yang kita makan banyak mengandung zat yang dapat berikatan dengan reseptor. Ketika reseptor diubah, maka akan terjadi respon biologis. Di antaranya ada reseptor EPA dari minyak ikan, ada theaflavin dari teh, dan kurkumin dan asam ursolat. Fitokimia sendiri merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan dalam tanaman. Fitokimia yang mengandung antioksidan cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor, sedangkan sayuran berwarna hijau gelap karena dia mengandung klorofil. Fitokimia karotenoid ditemukan pada jagung, wortel, dan tomat, di mana 50% karotenoid dalam makanan diserap dalam aliran darah. Ia dapat membantu melindungi tubuh dari kanker paru, tapi tidak semua karotenoid dapat diubah jadi vitamin A seperti contohnya astaxanthin untuk penyakit rheumatoid arthritis. Beta karoten dan alfa karoten merupakan dari kelompok karotenoid yang berfungsi sebagai antioksidan dan provitamin A. Dia membantu untuk menjaga kesehatan mata, kekebalan tubuh, serta mengurangi resiko kanker dan penyakit jantung. Selanjutnya ada likopen yang bersumber dari tomat, semangka, dan jambu merah. Dia lebih efektif dari beta karoten dan dapat mencegah karsinogenesis. Selanjutnya ada lutein dan zeaxanthin, itu bersumber dari bayam dan kangkung yang berperan dalam kesehatan mata. Terapi dengan antioksidan bertujuan untuk menetralkan radikal bebas yang dihasilkan dalam tubuh. Sejatinya tubuh sudah memiliki antioksidan alami, tetapi kita juga memerlukan dari makanan untuk menjaga keseimbangan oksidatif dan melindungi sel. Selanjutnya ada jenis produk bahan alam, ada dua, yaitu produk bahan alam yang distandarisasi dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui, dan bahan alam dengan kemampuan marker yang telah diketahui tapi belum terstandarisasi. Selanjutnya ada kerusakan bahan pangan, di mana definisi kerusakan sendiri ialah penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima oleh panca indera maupun parameter lain. Faktornya ada jenis bahan pangan dan kondisi lingkungan. Tanda-tandanya ada perubahan tekstur dari keras ke lunak, dari lunak ke keras, kental ke encer, rasanya yang menyimpang, aromanya yang menyimpang, maupun visualnya yang menyimpang. Klasifikasinya ada 3, yaitu bahan pangan yang mudah rusak seperti susu, ikan, telur, dan daging, yang agak mudah rusak seperti buah-buahan dan sayuran, dan tidak mudah rusak seperti serealia dan kacang-kacangan. Penyebabnya ada pertumbuhan mikroba, kandungan air dalam bahan, suhu, maupun waktu penyimpanan. Jenis kerusakan ada kerusakan mikrobiologis, mekanis, fisik, kimia, dan biologi. Untuk mencegah kerusakan bahan pangan, pertama ada pengawetan suhu tinggi. Pengawetan suhu tinggi diantaranya ada pasteurisasi, di mana pemanasannya itu menggunakan suhu 60-85 derajat Celcius untuk membunuh mikroorganisme patogen tanpa merusak rasa atau nilai gizi. Selanjutnya ada pengalengan, itu tuh pemanasan dengan wadah tertutup pada suhu tinggi sekitar 115-121, dan belansir, yaitu pemanasan dengan air panas atau uap. Pengawetan dilakukan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Contohnya ada asam benzoat, asam sitrat, dan juga nitrit. Selanjutnya ada pengaringan, di mana pengaringan untuk mencegah kerusakan bahan pangan dengan cara mengurangi kadar air di dalamnya. Pengaringan ini penting karena untuk menjaga kandungan zat aktif yang ada di dalam bahan pangan.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.